Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, baik dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah baru. Sebuah kisah drama rumah tangga horor. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya serta like video ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Kang Restu juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua yang telah mendukung dan juga mensupport channel ini. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Rumah besar itu yang mulai lapuk, megah dari luar namun sunyi dan kusam di dalamnya. Pak Haji duduk di ruang tamu. Wajahnya memancarkan kegelisahan yang tak terucapkan. Dia adalah seorang mantan pejabat terhormat di masa lalu. Kini dia menghadapi kenyataan yang pahit, kemiskinan yang perlahan menghancurkan hidupnya dan juga keluarganya. "Kita harus bagaimana lagi, Pak?" ucap Bu Ima, istrinya berkata dengan nada pelan tapi penuh kekhawatiran. Dia pun duduk di samping Pak Haji, menatap lurus ke arah lantai yang retak. Mata lelahnya mencerminkan bertahun-tahun tekanan ekonomi yang kini membebaninya tanpa ampun. "Aku sedang memikirkan sesuatu, Bu. Kita harus bertahan," balas Pak Haji dengan suara berat seakan sedang berusaha meyakinkan dirinya sendiri. "Ada teman-teman lama yang bisa aku datangi. Mungkin mereka bisa membantu. Tapi sudah berapa kali kita mencoba, Pak. Tak ada yang benar-benar peduli. Semua orang hanya ingat saat kita berjaya saja, Pak. Sekarang mereka bahkan tak mau menjawab teleponmu," jawab Bu Ima dengan menarik nafas panjang. Suaminya pun terdiam. Keduanya tahu bahwa apa yang dikatakan Bu Ima adalah kenyataan pahit yang harus mereka terima. Dulu dia adalah seorang pejabat penting yang dihormati banyak orang, hidup dalam kemewahan. Tapi sekarang mereka bahkan kesulitan untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar. Rumah besar itu simbol kejayaan masa lalu, yang kini tak lebih dari kenangan yang mulai memudar. Seperti dinding-dindingnya yang retak dan juga catnya yang telah mengelupas. Sementara di kamar sebelah, kedua anak perempuan mereka yaitu Isna dan Ismi saat itu tengah berdiskusi. "Kak, kamu gak pernah ngerasa malu kalau ada teman-teman tahu keadaan kita?" tanya Ismi, adik bungsu yang berusia 16 tahun. Dia pun duduk di atas kasur tipis di lantai menggigit bibirnya. Isna, kakaknya yang berusia 20 tahun. Dia pun menatap keluar jendela. "Tentu aku malu, Mi. Tapi mau gimana lagi? Kita harus kuat. Ini juga bukan salah kita kok." "Kenapa ayah gak nyari pekerjaan lagi ya, Kak? Bukannya dia dulu kan punya banyak teman, orang-orang penting gitu kan?" ucap Ismi dengan mulai bergetar. Isna pun menghela nafas. "Teman-teman itu sudah pergi. Waktu ayah masih berjaya, banyak yang datang. Sekarang dia tak melanjutkan. Dia tahu bahwa adiknya sudah cukup mengerti. Memang sejak Pak Haji kehilangan jabatannya, kehidupan mereka berubah drastis. Dulu setiap akhir pekan mereka sering berlibur ke tempat-tempat yang mewah, makan di restoran mahal dan tak pernah kekurangan apapun. Sekarang bahkan untuk makan sehari-hari saja mereka harus berhemat. Sementara kembali di ruang tamu, Pak Haji pun berdiri perlahan. "Aku akan pergi ke kantor lama ya, Bu. Mau bicara dengan beberapa orang. Mungkin masih ada proyek yang bisa aku kerjakan." "Pak, sudah berkali-kali ke sana, tapi hasilnya mereka bahkan tidak mengizinkanmu masuk ke dalam gedung itu, Pak." Pak Haji pun hanya terdiam sejenak. Matanya memancarkan kesedihan yang mendalam. "Tapi aku tak bisa hanya duduk diam, Bu. Kita butuh uang. Anak-anak kita juga. Mereka layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik." Bu Ima pun menundukkan kepalanya, tak sanggup menatap suaminya lebih lama. Dia tahu Pak Haji merasa bersalah meski kenyataannya bukan sepenuhnya kesalahannya. Krisis ekonomi yang datang tiba-tiba telah menghancurkan banyak orang, termasuk mereka sendiri. "Baiklah, Pak.
Kalau begitu pergilah. Aku hanya ingin kita semua bisa makan dengan tenang, Pak. Aku tak peduli kemewahan lagi. Aku hanya ingin kita bertahan, katanya dengan lirih. Pak Haji pun bergegas pergi meninggalkan rumah itu, berharap menemukan secerca harapan di tempat-tempat yang dulu mengenalnya. Di sore yang sama, Isna dan Ismi duduk di halaman rumah mengobrol tentang masa depan mereka. Kak, apa kita bisa keluar dari keadaan ini? Tanya Ismi dengan wajahnya yang murung. Isna pun menatap langit yang mulai gelap. Kakak gak tahu, Mi. Tapi kakak ingin kamu tetap sekolah ya. Jangan sampai berhenti. Bagaimana bisa, Kak? Uang sekolah bulan depan saja kita belum punya. Aku dengar ibu ngomong sama ayah tadi pagi, Kak. Aku akan cari cara, Mi. Aku bisa kerja sambilan. Apa saja asal kamu bisa tetap sekolah ya, Dek. Ismi pun tertegun mendengar kakaknya. Tapi Kak, kakak juga harus mikirin masa depannya. Kakak gak perlu ngorbanin semuanya buat aku, Kak. Isna pun tersenyum tipis. Dia pun menyembunyikan rasa pedih di dalam hatinya. Ismi, aku kakakmu. Tugas kakak itu melindungi adiknya. Obrolan mereka pun terhenti ketika Bu Ima memanggil dari dalam rumah. Isna, Ismi, masuklah. Sudah mau malam. Keduanya pun bangkit dan berjalan masuk ke rumahnya. Suasana hati mereka tak lebih baik dari sebelumnya. Rumah besar itu semakin terasa kosong seperti tidak ada kehidupan yang sebenarnya ada di dalamnya. Di dalam rumah makan malam pun telah disiapkan. Hanya nasi dan juga tahu goreng, menu sederhana yang berbeda jauh dari masa-masa mereka dulu. Namun tak seorang pun dari mereka yang mengeluh. Mereka tahu bahwa bersyukur adalah satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan untuk saat ini. Saat mereka duduk di meja makan, suasana saat itu begitu hening. Tak ada yang ingin membicarakan keadaan mereka yang sebenarnya, meskipun setiap orang tahu apa yang ada di benak satu sama lain. Besok kamu berangkat sekolah ya, Mi? Tanya Pak Haji mencoba memecah kesunyian. Ismi pun menunduk saja. Aku gak tahu ya. Uang SPP bulan depan. Tenang, ayah akan cari jalan, kata Pak Haji dengan suara yang tegas tapi terdengar hampa. Dia sendiri juga tak yakin bisa menemukan jalan keluar. Tetapi sebagai kepala keluarga, dia harus memberikan harapan kepada anak-anaknya. Makan malam pun berlalu dengan cepat, tak ada yang banyak bicara. Hanya saja suara sendok dan piring yang saling beradu. Setelah selesai makan, Pak Haji pun kembali duduk di ruang tamu, kali ini dengan sendiri. Pandangannya kosong, pikirannya pun melayang entah kemana. Sementara di kamar tidur, Bu Ima pun duduk di atas kasur sambil menatap suaminya dari jauh. Dia tahu beban berat yang dipikul suaminya, dan meskipun hatinya penuh dengan kekhawatiran, dia masih menyimpan harapan kecil bahwa suatu hari keadaan akan berubah. Aku harap ada keajaiban, Pak, gumam Bu Ima dengan pelan yang nyaris tak terdengar. Namun di balik semua itu Pak Haji tahu, Bu Ima maupun kedua anak mereka tahu bahwa keajaiban yang mereka tunggu mungkin tak akan pernah datang. Yang bisa mereka lakukan hanyalah terus berusaha dan juga bertahan di tengah kemiskinan yang semakin menghimpit keluarga itu. Rumah yang dulu penuh dengan tawa kini dipenuhi dengan rasa khawatir dan juga kecemasan. Sementara inilah cerita masa lalu dari keluarga pejabat itu, yaitu keluarga Pak Haji dan juga Bu Ima. Di masa lalu, rumah besar yang sekarang mulai lapuk itu dulunya adalah simbol kejayaan keluarga Pak Haji. Halaman luasnya penuh dengan tanaman hias mahal, kolam renang berkilau di bawah sinar matahari. Dan setiap sudutnya ada perabotan mewah yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang berada di puncak kekuasaan. Orang-orang datang dan pergi, memuji dan juga menghormati, bahkan mengidolakan Pak Haji yang kala itu menjabat sebagai pejabat tinggi di pemerintahan. Pak Haji pun duduk di ruang makan mewah sambil menikmati secangkir kopi mahal. Di hadapannya Bu Ima mengenakan gaun elegan, tampak anggun dan juga penuh percaya diri. Sementara di samping mereka, dua anak perempuan mereka, Isna dan Ismi, masih kecil, yang bermain tanpa kekhawatiran sedikit pun. Pak, hari ini ada pertemuan dengan para pengusaha besar, Pak. Kamu sudah siapkan pidato untuk mereka, ucap Bu Ima sambil memeriksa kalender di ponselnya. Pak Haji pun mengangguk dengan sombong. Tentu saja, Bu. Mereka butuh kita.
Tanpa dukungan kita, bisnis mereka tak akan berkembang. Aku juga tahu cara menekan mereka agar tetap tunduk pada keinginan kita, Bu. Bu Ima pun tersenyum dengan puas. Kehidupan mereka saat itu tak pernah kekurangan. Apapun yang mereka inginkan bisa didapatkan dengan mudah. Mobil mewah, perhiasan, perjalanan ke luar negeri, semua ada di dalam genggaman. Jangan lupa, Pak, nanti kita ada makan malam di Hotel Bintang 5 dengan Pak Rido dan juga keluarganya. Kita harus datang tepat waktu, Pak. Aku tak mau kelihatan sembarangan di depan mereka. Lanjut Bu Ima. Pak Haji pun terkekeh mendengar itu. Sudah, tenang saja. Aku tahu betul bagaimana membuat mereka semua terkesan. Apalagi kalau mereka lihat mobil baruku yang seharga miliaran ini, mereka pasti iri. Pak Haji ini dulu memang dikenal di lingkungannya sebagai orang yang tak segan memamerkan kekayaannya. Setiap kali ada acara resmi, dia selalu datang dengan mobil terbaru, mengenakan pakaian dari merek-merek terkenal dan berbicara seakan-akan dunia ada dalam genggamannya. Namun di balik semua itu ada kesombongan yang tumbuh di hatinya. Dia sering merendahkan orang lain, terutama mereka yang tidak berada di posisinya. Tidak jarang staf kantornya menjadi korban arogansi dari Pak Haji. Tepatnya pada suatu pagi di kantor itu, Pak Haji berjalan melewati lorong sambil membawa tas kerjanya yang terbuat dari kulit asli. Semua staf yang melihatnya pun langsung berdiri dan memberi salam kepadanya. Sementara di ruangan itu, para pegawai tak pernah tahu apakah hari itu Pak Haji akan datang dengan suasana hati baik atau sebaliknya. Selamat pagi, Pak Haji, sapa seorang pegawai muda dengan wajah yang gugup. Pak Haji pun hanya melirik sekilas, tidak menjawab, lalu melanjutkan langkahnya. Begitu dia sampai di ruangannya, sekretarisnya pun segera menyodorkan daftar tamu yang ingin bertemu dengannya hari itu. Pak, ada Bu Retno dari bagian administrasi ingin bertemu, kata sekretarisnya dengan hati-hati. Retno? Siapa dia? Oh, yang anaknya sakit itu. Suruh dia tunggu ya. Aku tidak punya waktu untuk urusan remeh seperti itu, jawab Pak Haji tanpa sedikit pun rasa simpati. Sekretarisnya pun hanya terdiam. Dia tahu bahwa membantah perintah Pak Haji hanya akan membuatnya dalam masalah. Sementara itu di luar ruangan, Bu Retno pun duduk dengan wajah yang lesu, berharap bisa meminta izin pulang lebih awal untuk merawat anaknya yang sedang dirawat di rumah sakit. Sikap semena-mena Pak Haji bukan hanya dirasakan oleh bawahannya, tetapi juga oleh orang-orang di luar lingkaran pekerjaannya. Setiap kali dia menghadiri acara sosial atau pertemuan bisnis, orang-orang tahu bahwa dia selalu bicara dari atas, tanpa peduli siapa yang ada di hadapannya. Singkatnya, pada suatu siang setelah rapat penting dengan beberapa pengusaha, Pak Haji dan Bu Ima pun diundang ke sebuah pesta ulang tahun anak seorang rekan bisnis mereka di hotel yang sangat mewah. Semua tamu berpakaian glamor. Pak Haji pun dan istrinya datang dengan penuh percaya diri. Di tengah kerumunan itu, seorang pria parubaya mendekati mereka. Sebut saja namanya Pak Hendy. Pak Hendy ini seorang pengusaha yang dulu sering meminta bantuan kepada Pak Haji. Berdiri dengan senyum ramah, namun di mata Pak Haji, Pak Hendy hanyalah orang yang pernah berhutang budi padanya. Pak Haji, senang sekali melihat Anda. Terima kasih atas bantuan Anda beberapa waktu lalu, Pak. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi, kata Pak Hendy sambil menjabat tangan Pak Haji dengan erat. Namun alih-alih merespon dengan sopan, Pak Haji pun tersenyum kecil dengan nada merendahkan. Tidak perlu khawatir, dan juga tidak perlu berterima kasih. Itu hal kecil. Lagi pula, tanpa bantuan kita pun, usaha Anda mungkin sudah gulung tikar sejak lama, bukan? Pak Hendy pun hanya tersenyum kaku. Dia merasa terhina, namun juga tidak bisa berkata apa-apa. Bu Ima yang melihat situasi itu justru menambah ejekannya. Iya Pak Hendy, beruntung sekali. Di zaman sekarang, sangat sulit menemukan orang yang bisa membantu seperti Pak Haji. Setelah itu Pak Haji dan Bu Ima pun meninggalkan Pak Hendy yang masih berdiri dengan terpaku. Kemudian dia bergabung dengan tamu-tamu penting yang lainnya, seakan tidak ada yang salah dengan apa yang baru saja mereka katakan. Bagi mereka, semua orang yang tidak selevel adalah orang yang pantas diperlakukan semena-mena. Dan singkat cerita, beberapa bulan kemudian, di sebuah rapat penting di kantornya, Pak Haji sedang berbicara dengan penuh wibawa di hadapan para bawahannya. Semua mata tertuju padanya, kagum dan juga takut dalam waktu yang bersamaan.
Dia membahas proyek besar yang akan membawa keuntungan besar bagi banyak pihak. Tetapi dalam setiap kata-katanya ada kesan bahwa semua keberhasilan ini hanya karena dia. Tanpa aku, proyek ini tidak akan ada. Aku yang mengambil resiko. Aku juga yang membuat semua ini berjalan dengan lancar. Kalian hanya tinggal mengikuti perintah dan memastikan semuanya berjalan sesuai rencana, katanya dengan nada yang angkuh. Seorang bawahan pun mencoba memberi saran tentang cara yang lebih efisien untuk menyelesaikan proyek itu. Namun Pak Haji dengan cepat membungkamnya. Hei, kamu pikir kamu lebih tahu daripada aku? Kalau kamu merasa lebih pintar, kenapa kamu masih bekerja di sini? Aku yang tahu cara terbaik menjalankan semuanya. Kamu diam saja. Saran itu pun malah diabaikan, dan Pak Haji terus berbicara seolah-olah hanya pendapatnya saja yang benar. Dan setelah rapat selesai, para bawahannya pun keluar dengan wajah yang tegang takut salah bicara dan berakhir dengan dipecat. Sementara kehidupan di rumah Pak Haji tak jauh berbeda. Setiap kali ada tamu atau saudara yang datang untuk berkunjung, mereka selalu merasa tertekan oleh sikap pamer kekayaan keluarga itu. Ketika mereka duduk di ruang tamu, Pak Haji juga tak ragu-ragu menunjukkan barang-barang mewah yang dia beli dari luar negeri. Ini kursi, ini langsung dipesan dari Italia. Banyak kulit asli nih. Harganya juga tidak main-main. Kamu harus punya uang banyak untuk bisa beli barang seperti ini, katanya pada suatu kali saat orang kerabat jauh datang untuk berkunjung. Kerabat ini hanya tersenyum dengan canggung, tidak tahu harus berkata apa. Bukan hanya Pak Haji saja, Bu Imah pun istrinya juga sering berbicara dengan nada tinggi seolah-olah ingin menegaskan betapa tingginya status sosial mereka dibandingkan dengan orang lain. Namun seperti kata pepatah mengatakan, roda kehidupan terus berputar. Kekuasaan Pak Haji yang dulu begitu besar, kini pun mulai runtuh perlahan. Proyek-proyek yang diandalkan tiba-tiba gagal. Teman-teman dulu yang selalu memuji mulai menjauh, dan krisis ekonomi yang datang menghantam dengan keras. Keangkuhan yang dulu menjadi tameng bagi Pak Haji, kini menjadi beban yang tak bisa dia lepaskan. Mereka yang dulu sering direndahkan olehnya kini tak sudi lagi memberikan bantuan kepada Pak Haji. Semua orang yang pernah merasa dirugikan atau dipermalukan oleh Pak Haji, akhirnya melihat momen kejatuhannya sebagai keadilan yang terlambat datang. Dan di tengah semua itu, keluarga Pak Haji pun perlahan jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Kemiskinan yang dulu tak pernah mereka bayangkan akan menjadi bagian dari kehidupan mereka. Jadi seperti itulah cerita masa lalu dari keluarga Pak Haji, pejabat sekarang yang sudah miskin karena kelakuannya yang sombong dan juga suka pamer. Sementara cerita yang sekarang, saat itu suara derit pintu tua terdengar saat Pak Haji melangkah keluar dari rumah yang kini terlihat lusuh. Dulu pintu itu terbuat dari kayu mahal yang mengkilap, tapi sekarang catnya mulai terkelupas dan engselnya berderit setiap kali dibuka. Rumah besar yang dulu menjadi lambang kejayaannya kini tampak seperti hantu dari masa lalu yang berdiri rapuh seakan siap runtuh kapan saja. Pak Haji pun menghela nafas panjang, menatap rumah yang sebentar lagi harus dijual. Dalam hati dia tak pernah menyangka hidupnya akan terpuruk sampai seperti ini. Rekan-rekan yang dulu memujanya kini menghilang seperti asap. Semua teman yang dulu datang untuk menjilat dan memanfaatkan kekuasaannya sekarang pun telah berpaling begitu saja saat melihatnya membutuhkan bantuan. Di dapur Bu Ima pun sedang memasak dengan panci tua yang berdering-dering setiap kali sendok mengenai sisinya. Wajahnya sudah tak secerah dulu. Di matanya ada kepahitan tapi juga keteguhan hati yang mulai tumbuh seiring dengan keadaan yang semakin memburuk. Kamu jadi pergi ke pasar hari ini, Pak? Tanya Bu Ima tanpa menoleh. Dia pun sibuk dengan masakannya yang sederhana, yaitu sayur lodeh dengan tempe goreng, jauh dari makanan mewah yang dulu mereka nikmati. Pak Haji hanya mendesam mengusap wajahnya yang mulai penuh kerut. Iya Bu, kita harus jual rumah ini secepatnya. Aku sudah bicara dengan agen properti. Kalau tidak, kita tidak akan punya cukup uang untuk bertahan. Bu Ima pun menghentikan gerakannya sejenak lalu menatap suaminya. Apa tidak ada cara lain, Pak? Itu satu-satunya yang kita miliki sekarang, Pak. Kalau rumah ini dijual, kita mau tinggal di mana? Pak Haji pun duduk di kursi tua yang berderit saat diduduki. Aku sudah berpikir dengan keras, Bu, tapi tidak ada pilihan lain. Usaha kecil-kecilan kita ini tidak akan cukup untuk menutupi biaya sehari-hari.
apalagi membayar hutang yang masih menumpuk. Kalau kita tidak menjual rumah ini, kita benar-benar akan tenggelam. Mereka pun terdiam sejenak, tenggelam dalam pikiran masing-masing kenyataan bahwa mereka, keluarga yang dulu dipuja dan disegani, sekarang terpaksa menjual rumah untuk bertahan hidup meskipun begitu sulit untuk diterima. Singkat cerita, pada sore itu, Pak Haji pun berjalan ke pasar dengan langkah yang berat. Di tangannya ada beberapa kantong plastik berisi dagangan kecil-kecilan yang akan dia jajakan di pinggir jalan. Semenjak tidak ada lagi pekerjaan tetap dan harta benda mereka satu persatu terjual, Pak Haji terpaksa membuka usaha dagang kecil untuk menghidupi keluarganya. Dia menata barang dagangannya di sebuah meja kayu sederhana yang dipinjam dari tetangga. Di pasar yang ramai, orang-orang berlalu lalang dengan hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Tidak ada yang peduli dengan keberadaan Pak Haji di sudut pasar itu. Dulu namanya dikenal di seluruh penjuru kota, tapi kini dia hanyalah seorang pedagang biasa yang berusaha mencari rezeki seperti orang lain. "Pak Haji, dagangnya apa hari ini?" tanya seorang penjual sayur yang berjualan di sebelahnya. Dia adalah Bu Mira, seorang ibu parubaya yang sudah lama mencari nafkah di pasar itu. "Seperti biasa Bu Mira, kue-kue kecil buatan Imah. Semoga hari ini laku." Bu Mira pun tertawa kecil. "Iya, semoga saja ya Pak. Tapi sabar saja Pak, rezeki itu sudah diatur. Yang penting kita berusaha." Baji pun mengangguk pelan, walau dalam hatinya ada rasa getir sabar, sebuah kata yang dulunya tak pernah dia pedulikan. Karena di masa kejayaannya dulu, dia selalu percaya bahwa kekuasaan dan uang adalah segala-galanya. Kini setelah segalanya telah hilang, dia pun harus belajar arti sebenarnya dari sabar dan juga menerima. Beberapa pembeli pun datang silih berganti, membeli kue-kue kecil yang dijajakan Pak Haji. Dagangannya memang tidak selalu laris, tapi setidaknya ada yang membeli setiap kali ada yang datang. Dia pun akan tersenyum dan melayani dengan ramah, sesuatu yang dulu tak pernah dia bayangkan dan akan dilakukan. Dan pada sore itu pun sore mulai beranjak malam, dan dagangan Pak Haji tak semuanya terjual. Dia pun mengemas kembali sisa kue yang ada, lalu bersiap-siap pulang. Saat melangkah pergi, dia pun melihat seorang pria muda yang dulu sering bekerja di kantornya. Pria itu menatapnya sejenak lalu berpaling, berpura-pura tak mengenali Pak Haji. Pak Haji pun tersenyum pahit. Dulu pria itu adalah salah satu bawahannya yang sering dia perlakukan semena-mena. Sekarang pria itu pun bahkan tak sudi untuk menyapanya. Rasa malu dan penyesalan bercampur aduk dalam hati Pak Haji. Tapi dia tahu ini adalah akibat dari kesombongan masa lalunya. Sampainya di rumah, Bu Ima pun sedang menunggu dengan secangkir teh hangat. Sementara kedua anak mereka, Isna dan Ismi, pun duduk di ruang tamu. Mereka duduk di lantai mengerjakan tugas sekolah dengan penerangan lampu seadanya. "Bagaimana hasil dagangan hari ini Pak?" tanya Bu Ima dengan pelan saat Pak Haji masuk ke dalam rumah. Pak Haji pun meletakkan kantong plastik di meja itu. "Lumayan Bu, tapi masih banyak yang sisa." Bu Ima pun hanya mengangguk. Dia tahu keadaan pun semakin sulit, tapi tidak ada gunanya. Mereka harus bertahan dengan apa yang sudah ada. "Anak-anak, sudah makan?" tanya Pak Haji sambil melihat ke arah kedua putrinya. Isna yang kini berusia remaja pun tersenyum tipis. "Sudah Pak, tadi ibu masak sayur lodeh." Pak Haji pun menghela nafas. Dia merasa bersalah karena tak bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya, terutama untuk kedua putrinya. Ismi yang lebih kecil pun mendekat dan memeluk ayahnya. "Pak, besok aku ikut jualan ya, biar aku bisa bantu Bapak," kata Ismi dengan mata yang polos. Pak Haji pun tersenyum, meski hatinya tersayat mendengar itu. "Tidak perlu nak, kamu fokus belajar saja. Biar Bapak yang cari uang untuk kita." Namun jauh di dalam hatinya Pak Haji tahu bahwa perjuangan ini belum akan selesai. Menjual rumah adalah langkah terakhir yang bisa mereka ambil. Namun setelah itu, mereka tak tahu harus kemana. Mereka mungkin harus pindah ke rumah kontrakan kecil atau bahkan ke kampung, tempat mereka bisa hidup dengan biaya lebih rendah. Tapi satu hal yang pasti, hidup mereka tak akan pernah sama lagi. Singkat cerita, malam pun semakin larut, dan setelah makan malam sederhana telah selesai, Pak Haji pun duduk di teras rumah. Bu Ima pun mendekat duduk di samping suaminya.
Mereka tak banyak bicara, hanya menikmati keheningan yang menyelimuti. Sesekali terdengar suara kendaraan dari jalan, tapi tak ada yang benar-benar mengusik mereka. "Kamu ingat gak, Bu? Dulu kita sering mengadakan pesta di sini," kata Pak Haji tiba-tiba memecah keheningan. "Iya, Pak. Dulu semua orang datang ke rumah ini. Sekarang jangankan pesta, tamu saja tidak ada, Pak." "Aku menyesal, Bu. Mungkin kalau dulu aku tidak terlalu sombong, kita tidak akan jatuh seperti ini. Aku harusnya lebih bijak dalam menggunakan kekuasaan dan harta." Dan di saat momen seperti itu, kenangan-kenangan pahit masa lalu pun berputar kembali dalam pikirannya. Saat itu ketika dia masih memegang kendali atas proyek besar, hidupnya memang begitu berbeda. Dia bukan hanya saja pejabat biasa, melainkan pemimpin yang disegani. Jadi seperti inilah awal kehancuran dari Pak Haji yang gagal menjalankan proyek itu. Waktu itu di sebuah ruangan rapat besar yang penuh dengan pengusaha dan pejabat, Pak Haji duduk di kursi tengah, memimpin pertemuan proyek besar bernilai miliaran rupiah ada di tangannya. Namun di balik percaya dirinya, ada kebingungan besar yang menghantui pikirannya. Proyek itu jauh dari kata siap. "Pak Haji, bagaimana perkembangan proyek jembatan itu?" tanya salah satu rekan kerjanya. Pak Haji pun tersenyum tipis menutupi kecemasannya. "Tenang, semuanya berjalan sesuai rencana. Hanya saja ada sedikit kendala teknis, tapi tim saya sedang mengatasinya." Namun yang sebenarnya terjadi, tim yang dia maksud justru kacau balau. Banyak dari mereka mengeluh tentang manajemen dari Pak Haji yang sangat semrawut. Dia sering tidak hadir dalam rapat-rapat penting dan terlalu sibuk memikirkan keuntungan pribadi daripada keberhasilan dari proyek. Sementara saat itu di sudut ruangan, pimpinan utama proyek, yaitu Pak Herman, dia duduk dengan wajah yang tegang. Dia tahu proyek itu berada di ambang kegagalan. "Pak Haji," kata Pak Herman dengan nada tajam, "ini sudah terlalu lama lo tertunda. Kalau tidak ada kemajuan dalam waktu dekat, saya akan menyerahkan proyek ini ke orang lain yang lebih kompeten daripada Anda." "Tenang Pak Herman, saya sudah atur semuanya. Tim saya akan mempercepat pekerjaannya. Dan saya yakin dalam beberapa minggu ini hasilnya pasti akan terlihat kok, Pak." Tapi janji tinggallah janji. Minggu demi minggu berlalu, proyek itu pun tetap terbengkalai. Para pekerja semakin tidak percaya pada Haji, dan bawahan-bawahannya pun semakin memberontak karena mereka merasa tidak dipimpin dengan baik. Hingga suatu hari, datanglah berita yang mengguncang hidupnya. "Pak Haji, proyek jembatan itu sudah diberikan ke perusahaan lain." Pak Herman marah besar, katanya. "Bapak juga tidak becus mengurus proyek ini. Bahkan dia bilang, Pak, Bapak akan dicopot dari jabatannya." Wajah Pak Haji pun saat itu pucat. Dia tak percaya apa yang baru saja dia dengar. "Dicopot? Tapi ini kan proyek saya." "Sudah terlambat, Pak. Semua orang tahu proyek itu gagal di tanganmu. Bahkan timmu sendiri juga tidak percaya padamu lagi. Mereka semua mengeluh soal manajemen yang buruk." Pak Haji pun merasakan kehancuran merayap dalam hatinya. Semua yang dia banggakan telah hancur begitu saja. Pak Haji pun terbangun dari lamunannya ketika Bu Ima di sampingnya pun membangunkan lamunan dari Pak Haji. "Pak, kok ngelamun sih, Pak?" "Iya, Bu. Bapak hanya sedih, Bu, membayangkan sikap Bapak yang dulu. Dan semuanya jadi seperti ini." Di teras rumah saat ini, Pak Haji pun menundukkan kepalanya. Dia menahan rasa penyesalan yang sangat mendalam. "Seandainya waktu bisa diputar kembali ya, Bu, pasti Bapak tidak akan pernah membiarkan kesombongan menguasai diriku, Bu." Pak Haji pun menghela nafas panjang. Sekarang dia menatap kontrakan kecil yang kini menjadi tempat tinggal keluarganya. Setelah rumah megahnya terjual, uang yang didapat hanya cukup untuk melunasi sebagian utangnya, membiayai kebutuhan sehari-hari dan menyewa tempat tinggalnya. Dia kini berdagang kecil-kecilan di pasar untuk mencukupi kebutuhan hidup. Sementara di dalam rumah, Bu Ima sibuk menyiapkan sarapan. Isna dan Ismi pun yang biasanya ceria kini lebih banyak diam. Kehidupan mereka benar-benar berubah drastis. Dari keluarga terpandang dan segala kemewahan, kini mereka pun harus berhemat untuk bertahan hidup. Pak Haji pun masuk ke dalam.
Matanya beralih pada piring-piring sederhana di meja makan itu. Sepiring nasi, tahu goreng, dan juga sayur lodeh seperti biasanya. Semua tampak begitu sederhana. Setelah beberapa menit, dalam keheningan itu, Ismi anak bungsunya pun memberanikan diri untuk bicara. "Pak, kenapa sekarang kita tinggal di sini? Rumah kita kan yang dulu besar sekali, Pak." Bu Ima pun terdiam-diam menatap Pak Haji menunggu jawabannya. Pak Haji pun meletakkan sendoknya, mengusap rambut Ismi dengan lembut. "Ini cuma sementara, nak. Bapak lagi berusaha biar kita bisa kembali seperti dulu. Kalian sabar ya." Ismi pun mengangguk kecil. Meski dari sorot matanya ia masih belum mengerti sepenuhnya. Pak Haji pun menarik nafas dalam-dalam dan melanjutkan makanannya, mencoba menguatkan dirinya sendiri. Singkat cerita, saat sudah di pasar, suara riuh para pedagang dan pembeli pun memenuhi udara. Pak Haji duduk di salah satu sudut pasar. Sekarang dia sudah menjual pakaian bekas dengan harapan ada yang membelinya. Dia pun menyapa setiap orang yang lewat dengan senyum yang ramah. Namun pembeli yang datang tidak seberapa. Dagangnya pun tidak laku seperti yang diharapkan. Dan saat Pak Haji mencoba menarik perhatian dengan cara berteriak-teriak memanggil orang-orang yang lewat, tiba-tiba terdengar langkah kaki berat yang mendekat. Dua pria berjas hitam dengan wajah dingin mendekati lapak Pak Haji. Mereka tampak mencolok di antara keramaian pasar. Pak Haji pun merasakan firasat buruk dari itu. Dari mana datangnya orang-orang ini ya? Batinnya pun bertanya. Salah satu dari pria itu pun mendekat sambil menatapnya dengan tajam. "Pak Haji ya?" tanya pria berjas itu dengan nadanya yang dingin. Pak Haji pun mengangguk dengan ragu. "Iya, saya Pak Haji. Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu pun tersenyum kecil tapi senyumnya terasa mengancam. "Saya dan teman saya di sini cuma ingin mengingatkan, Pak, soal utang Bapak yang belum dilunasi. Ini sudah lewat batas loh, Pak. Bos kami tidak suka menunggu terlalu lama." Pak Haji pun merasakan darahnya berdesir. Dia tahu ini akan terjadi, tapi tidak menyangka secepat ini. Saya tahu soal itu, Pak. Tapi saya baru jual rumah, dan sebagian uangnya saya pakai untuk hidup. Saya janji, Pak, saya akan bayar sedikit demi sedikit. Mohon beri waktu lagi untuk saya." Pria kedua yang sejak tadi diam pun ikut berbicara. Suaranya lebih tajam. "Waktu? Bos kami sudah beri Bapak banyak waktu ya. Tapi nyatanya utangnya masih belum lunas juga. Ini bukan masalah kecil ya Pak Haji." Pak Haji pun merasa keringat dingin mulai membasahi dahinya. Dia tahu situasinya semakin buruk, tapi dia benar-benar tidak punya pilihan lain. "Tapi saya mohon, Pak, tolong beri saya kesempatan lagi. Saya akan melunasi semuanya." Pria pertama pun mengangkat alis, seolah mempertimbangkan ucapan dari Pak Haji. "Kalau Bapak tidak bisa lunasi utang ini segera, kami akan datang lagi. Dan mungkin kali berikutnya tidak akan sehalus ini, Pak. Ingat itu." Pak Haji pun menelan ludah. Dia paham maksud dari ancaman halus itu. "Baik, saya mengerti. Saya akan cari cara secepat mungkin, Pak." Kedua pria itu pun pergi meninggalkan Pak Haji yang masih terdiam di tempat. Rasanya dadanya begitu sesak. Beberapa pedagang di sekitar lapaknya pun melirik ke arahnya dengan penasaran. Tapi tak satu pun dari mereka berani untuk bertanya. Singkat cerita, di malam harinya, saat Pak Haji sudah pulang ke kontrakan, istrinya pun langsung menyadari ada yang tidak beres dengan suaminya. Wajahnya tampak lebih lelah dari biasanya, dan dia tampak jauh lebih cemas. "Ada apa, Pak? Dagangan hari ini gak laku ya?" tanya Bu Ima dengan hati-hati. Pak Haji pun duduk di kursi kayu dengan pelan. Dia menghela nafas panjang. "Gak cuma soal itu, Bu. Tadi di pasar, penagih utang datang. Mereka bilang kalau kita gak cepat lunasi, mereka akan kembali. Dan kali ini ancamannya lebih serius, Bu." Wajah Bu Ima pun langsung memucat. "Ya Allah, Pak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Uang hasil jual rumah pun sudah hampir habis untuk makan sehari-hari dan bayar kontrakan, Pak." Pak Haji pun sudah bingung. Dia menatap lantai dengan tatapan yang kosong. "Bapak bingung, Bu. Rasanya Bapak sudah berusaha sekuat tenaga, tapi Bapak sudah gak tahu lagi harus gimana.
Sementara Isna yang mendengar percakapan itu dari kamarnya, dia pun keluar mendekati kedua orang tuanya. "Pak, Bu, mungkin aku bisa bantu. Aku bisa cari kerja sampingan, Bu, biar kita punya penghasilan tambahan." Pak Haji pun menggeleng dengan tegas. "Tidak, Nak, biar Bapak saja yang urus semua ini. Kamu tidak usah ikut campur." Malam itu pun terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin yang bertiup kencang menghantam daun-daun kering di halaman kontrakan kecil Pak Haji. Di dalam rumah suasana tegang menyelimuti seluruh keluarga. Semua merasa tekanan hidup semakin berat, tapi tak satu pun dari mereka berbicara. Pak Haji pun duduk di sudut ruang tamu, memandangi lantai dengan tatapan yang kosong. Pikirannya terus-menerus dipenuhi utang yang semakin menumpuk, dagangannya yang sepi, dan juga ancaman para penagih utang yang terus membayanginya. Singkat cerita, setelah makanannya sudah selesai disiapkan, Bu Ima pun istrinya memanggil Pak Haji untuk makan. "Pak, makan dulu. Sejak tadi pagi, Bapak belum makan apa-apa loh," ujar Bu Ima sambil menyodorkan sepiring nasi dengan lauk sederhana. Pak Haji pun tidak merespon. Ia hanya menatap jauh ke depan, seolah tak ada apa-apa di dunia ini yang bisa membangkitkan semangatnya lagi. "Pak, tolong makan dulu. Kamu gak bisa terus-terusan kayak gini," desak Bu Ima lagi. Suaranya pun terdengar lebih cemas. Isna dan Ismi pun berdiri di pojok ruangan, melihat ayah mereka dengan penuh rasa iba. Mereka tak tahu harus berbuat apa. Mereka sudah mencoba, tapi keadaan semakin memburuk. Beban hidup terasa semakin menghimpit keluarga itu. "Pak, Bapak," suara Bu Ima pun mulai bergetar. Air mata pun menetes perlahan dari sudut matanya. "Ibu gak kuat lihat kamu terus-terusan kayak gini, Pak. Kita bisa cari jalan keluar, Pak. Mungkin aku bisa cari kerja, atau kita bisa jual barang-barang yang tersisa, Pak." Pak Haji pun tiba-tiba berdiri dari kursinya dengan gerakan yang kasar. Dia pun menghentak meja kecil di hadapannya, hingga piring Bu Ima pun jatuh dan juga pecah. "Jual apa lagi, Bu? Apa yang mau dijual? Rumah udah gak ada. Barang-barang kita tinggal sisa ungguk pakaian bekas saja, Bu. Ini semua sudah habis. Sudah habis!" teriak Pak Haji. Suaranya pun bergetar antara marah dan juga putus asa. Isna dan Ismi pun mundur karena ketakutan. Mereka belum pernah melihat ayah mereka seperti ini. Dulu Pak Haji adalah sosok yang kuat dan juga penuh wibawa, tapi kini ia hanya bayangan dari dirinya yang dulu. Bu Ima pun menangis dalam diam. Ia tahu suaminya sedang berada di titik terendah dalam hidupnya, tapi ia tidak tahu bagaimana caranya untuk membantu. Singkat cerita, malam pun semakin larut. Pak Haji duduk di teras kontrakan ditemani sebatang rokok yang sudah hampir habis. Angin malam terasa semakin menusuk, tapi itu tidak lebih dingin daripada beban yang menekan jiwanya. Setiap isapan rokok hanya menambah kecemasan dalam hatinya. Ia tahu hari esok mungkin tidak akan lebih baik. Penagih hutang akan datang lagi. Dagangannya mungkin tetap sepi dan keluarganya akan semakin menderita. "Kenapa semua ini terjadi padaku? Kenapa? Aku cuma ingin hidup enak, ngasih yang terbaik buat keluargaku. Tapi sekarang semuanya udah gak ada. Pak Haji pun semakin frustasi. Ia lalu memejamkan matanya mengingat masa-masa kejayaannya yang dulu. Ketika ia adalah seorang pejabat terpandang, dihormati dan juga ditakuti banyak orang. Pak Haji pun berdiri dan juga menarik nafas dengan panjang. Tatapannya tajam dan untuk saat ini, ia tampak seperti pria yang dulu kuat dan berwibawa. Namun di balik itu, ada kegelapan yang semakin menyelimuti hatinya. Ia pun berjalan pelan menuju gudang kecil di samping kontrakan. Tumpukan barang-barang bekas dan juga peralatan dagang tersusun acak di sana. Pak Haji pun merokok sebuah tali tambang dari salah satu sudut gudang, memegangnya dengan tangan yang gemetar. Dan singkat cerita, pagi itu suasana di kontrakan pun masih sunyi ketika Isna keluar dari kamar untuk mencari ayahnya. "Bu, Bapak belum masuk ya? Biasanya jam segini kan dia udah siap-siap ke pasar, Bu." Bu Ima yang sedang mencuci piring, dia pun hanya menggeleng dengan lemah. "Coba cek ke teras. Mungkin bapakmu lagi di sana, Nak." Isna pun berjalan menuju pintu depan. Tapi begitu dia membuka pintu, hatinya pun langsung mencelos. Di depan matanya ayahnya tergantung di ambang pintu gudang dengan tali tambang melilit lehernya.
Tubuh Pak Haji pun menggantung tak bergerak. Wajahnya pun membiru dan matanya terbuka kosong menatap langit-langit. "Bapak!" jerit Isna sekeras-kerasnya. Dia pun jatuh berlutut di tanah. Tubuhnya bergetar hebat sementara air matanya pun mengalir dengan deras. Bu Ima yang mendengar jeritan itu pun bergegas keluar. Begitu melihat apa yang terjadi, ia pun langsung menjerit dengan histeris. "Ya Allah, Pak! Bapak!" Suaranya pun memenuhi seluruh lingkungan sekitar. Dan saat itu, Ismi pun keluar dari kamarnya dan melihat apa yang terjadi. Wajahnya memucat dan ia hanya bisa berdiri kaku di tempat, tidak mampu memproses apa yang baru saja ia lihat. Beberapa tetangga pun datang bergegas mendengar keributan itu. Mereka menatap ngeri tubuh Pak Haji yang sudah tergantung. Bahkan beberapa dari mereka pun segera membantu menurunkan tubuh Pak Haji. Sementara yang lain mencoba menenangkan Bu Ima dan juga anak-anaknya. Bu Ima pun tersungkur jatuh di tanah. Dia menangis tanpa henti. "Pak, kenapa Bapak meninggalkan aku, Pak? Kenapa Bapak ninggalin anak-anak kita dalam keadaan begini, Pak?" Isna pun terus memeluk tubuh ayahnya yang sudah tak bernyawa. Air matanya pun tak terbendung. "Bapak, kenapa harus begini, Pak?" Suaranya pun bergetar penuh dengan rasa kehilangan yang mendalam. Sementara salah satu tetangga seorang pria tua bernama Pak Selamat. Dia pun menepuk bahu Isna dengan lembut. "Sabar ya nak, semua sudah takdir. Bapakmu mungkin udah gak kuat lagi dengan semua tekanan hidup. Kita semua cuma bisa berdoa, semoga arwahnya diterima di sisinya." Isna pun menggeleng kuat-kuat menolak kenyataan itu. "Tapi ini semua gak adil. Bapak gak seharusnya mati kayak gini. Kami butuh dia." Pak Selamat pun hanya bisa menunduk dan tak mampu menjawab. Sementara di sekitarnya para tetangganya berdiri dalam diam, tak tahu harus berkata apa. Mereka semua tahu bagaimana dulu Pak Haji hidup dalam kemewahan, tapi kini berakhir dalam kemiskinan dan juga keputusasaan. Singkat cerita, seminggu kemudian, kehidupan di kontrakan itu pun berubah total. Bu Ima dan anak-anaknya pun harus berjuang sendiri. Utang yang ditinggalkan Pak Haji pun masih terus menghantui mereka. Penagih hutang tetap datang bahkan setelah Pak Haji telah meninggal. Tak ada ampun bagi mereka yang terjerat dalam hutang. Bu Ima pun semakin tenggelam dalam kesedihan. Kematian suaminya menghancurkan semangatnya untuk hidup. Isna yang kini menjadi tulang punggung keluarganya. Dia pun harus bekerja sebagai buruh cuci di rumah-rumah orang kaya. Sementara Ismi yang masih sekolah, dia pun hanya bisa menatap masa depannya dengan ketakutan. Cerita pun selesai. Dari kisah ini, semoga kita bisa mengambil hikmah dan pembelajaran yang dapat kita ambil. Dan tentunya kita janganlah pernah sombong jika kita masih berada di atas, karena kekayaan itu hanya bersifat sementara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.